Tragedi kematian STN, siswa SMP berusia 14 tahun yang dibunuh kakak kelasnya sendiri di Desa Rubit, Kecamatan Hewokolang, Kabupaten Sika NTT, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Betapa tidak, korban yang pamit untuk mengambil gitar miliknya di rumah pelaku ternyata harus pergi untuk selamanya. Sebelumnya jenazah STN ditemukan dengan kondisi tragis di tepian sungai setelah menghilang selama 4 hari. Di pusara sang adik, sang kakak mengisahkan gitar yang dipinjam pelaku dari adiknya merupakan hadiah ulang tahun adik perempuannya yang ia beli dari uang gaji pertamanya. Sang kakak berharap aparat kepolisian menghukum para pelaku yang turut serta menghabisi nyawa sang adik. Pihak keluarga menduga pelaku tidak bertindak sendiri menghabisi nyawa korban. Berhubungan dengan gitar, saya yang mendidik dia bermusik, saya yang beli kasih dia gitar. Dan gitar yang hilang itu juga hasil dari saya beri hadiah untuk dia. Kami keluarga semua serahkan semuanya kepada polisi karena mereka yang lebih berwenang. Hanya kami berharap semua tindakan diusut secara tuntas. Itu harapan besar dari kami keluarga. Saat ini pelaku pembunuhan yang merupakan kakak kelas korban di SMP NBCOH ini telah ditahan di sel tahanan Polres Sika. Aksi perampokan yang menyebabkan R 31 tahun, seorang wanita penjaga layanan BRI Link, tewas terjadi di Dusun Pantilang, Desa Lalong, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Rabu 18 Februari 2026. Korban meninggal dunia dengan 2 luka akibat benda tumpul di bagian kepala dan lengannya. Pelaku membawa kabur berangkas toko berisikan uang sebesar 16 juta rupiah. Pasca kejadian, tim gabungan Resma Polda Sulawesi Selatan, Polres Luwu bersama Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap tersangka AT di Desa Kuyang 1, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Kamis 26 Februari 2026. Kepada petugas, pelaku mengaku datang seorang diri ke lokasi dan melihat korban tengah berjaga sendirian di toko. Pelaku kemudian masuk melalui pintu belakang. Saat korban terkejut dan berteriak, pelaku langsung membekap mulut korban dan memukul kepalanya menggunakan batu yang digunakan sebagai ganjal pintu hingga korban tewas di tempat. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui melakukan aksi perampokan karena ketagihan judi online dan terlilit utang. Polisi juga mengungkap pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan di Makassar dan penganiayaan di Palopo. Tersangka ini menggunakan uang istrinya untuk bermain judi online, untuk mencari gantinya. Dia melihat di Brilink sebenarnya tidak ada keinginan juga untuk menghabisi nyawa dari korban. Jadi pada saat dilihat waktu itu korban berteriak, ada batu di ganjalan pintu, dihantam 4 kali ke korban. Apakah ada pelaku sudah pernah residivis atau bagaimana? Ya, pelaku sudah pernah melakukan residivis. Dia pernah melakukan kasus penganiayaan berat pada 2007 di Polres Palopo. Terus di 2004 lagi dia melakukan pembunuhan dan 2008 baru ditangkap di Makassar. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diserahkan ke Satreskrim Polres Luwu untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.